Hey ho Pop Gengs kesayangan aku. Nah, tradisi Agustusan atau peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang di Indonesia. Mulai dari persiapan untuk menghias jalan, mengecat bangunan, memasang bendera, sampai umbul-umbul. Juga melakukan persiapan berbagai perlombaan untuk memeriahkan acara kemerdekaan. Nah, kali ini aku udah ngumpulin nih berbagai lomba 17 Agustus yang paling seru dan lucu buat kamu sebagai hiburan karena pandemi ini gak memungkinkan kita untuk mengadakan perlombaan. Yang pertama paling lucu menurut aku nih, ada lomba menyonyo. Permainan ini dinamakan menyonyo karena ekspresi para peserta yang ngikutin lomba ini mulutnya bakal berbentuk huruf O selama menjalani lomba. Jadi, lomba ini mengharuskan para pesertanya untuk menurunkan karet yang melingkar pada kepala mereka. Karet akan dipasangkan di daerah hidung dan peserta akan beradu menggerakkan wajah secepat mungkin agar karet turun bergerak ke bawah. Nah, ekspresi peserta yang menyonyo inilah yang bakal menambah keseruan perlombaan serta membuat penonton jadi ngakak. Ada yang pernah ikutan nggak? Selanjutnya nih, ada perlombaan makan kerupuk. Mungkin menurut kamu ya, udah biasa sih. Tapi sekarang ada bentuk lomba makan kerupuk yang lebih seru lagi loh. Kerupuknya nggak hanya digantung menggunakan tali di atas tiang lagi. Tapi ya, kali ini talinya diikat di kaki. Ya Allah. Wah, jadi tambah seru kan? Mulai dari anak-anak, emak-emak, sampai bapak-bapak pada ikutan lomba. Heboh lah pokoknya. Tapi ada nih yang lebih heboh terjadi di tahun lalu. Sebuah video lomba makan kerupuk beredar di media sosial. Dan langsung viral jadi bahan ngakak-kakak. Soalnya ibu-ibu ini giginya justru kesangkut di tali pas lagi semangat ikutan lomba. Para penonton dan peserta lainnya jadi gagal fokus deh. Ya ampun, apes dan malunya bisa sampai 7 turunan nih, Mak. Sama yang dialamin adek ini nih, giginya juga kesangkut pas ikutan lomba makan kerupuk. Jadi panik sampai pengen nangis. Duh, kasihan kalau giginya sampai copot. Kan harus pakai gigi palsu di usia dini. Kalau dulu waktu kecil yang aku ingat, yang paling heboh itu pas nonton lomba balap karung deh. Nah, sekarang ada yang jauh lebih heboh ternyata. Namanya lomba balap penguin. Dinamakan balap penguin karena seluruh tubuh peserta itu akan dibungkus karung. Kemudian mereka itu harus berjalan jongkok atau melompat sampai ke garis finish untuk memenangkan perlombaan. Nah, biar aman, mereka itu wajib pakai helm, kalau bisa yang punya kaca tertutup. Jadi mereka berlomba terlihat seperti penguin yang lagi berlarian deh. Kalau jatuh juga asli bikin ngakak loh. Wah, pasti susah gerak ya kalau udah kayak gini. Berikutnya ada lomba tarik sarung. Biasanya kan kita dapat lomba tarik tambang nih. Kalau sekarang gak kalah seru loh dengan lomba tarik sarung ini, Pop Gengs. Peserta lomba tarik sarung terdiri dari 4 orang yang masing-masing diikat pinggangnya satu sama lain menggunakan sarung. Nantinya, para peserta lomba tarik sarung diberi tantangan untuk mengambil benda atau makanan yang ada di depan mereka. Nah, kalau yang ini ada donat yang disediakan tuh. Wah, harus punya tenaga super gede sih buat memenangkan lomba ini. Wah, kayaknya juga harus siap-siap kaki pegel dan lecet ya, serta pinggang encok. Tapi seru juga ya lihatnya. Yang juga bikin ngakak dan seru lihatnya itu ada lomba merangkak sambil ngedot. Nah, lomba ini mengharuskan pesertanya berjalan merangkak sambil ngedot. Bahkan ada yang mengharuskan peserta yang ikut membawa anak kecil di punggungnya. Nah, siapa yang berhasil mencapai garis finish duluan tanpa pernah menjatuhkan dotnya, dialah yang juara. Dan ternyata lomba ngedot ini punya beberapa variasi loh. Ada yang harus dilakukan secara berpasangan sambil melingkarkan tangan.
Ada yang dotnya digantung seperti lagi lomba makan kerupuk. Ada juga yang dotnya diikat lalu dikait di kaki. Sampai lomba emak-emak memberikan dot kepada suaminya. Walah, oh my god. Aku pasti udah gak bakal bisa berhenti ketawa kalau nonton lomba-lomba di sana. Gak kalah kocak sih pas lihat anak-anak kecil ikutan lomba menjatuhkan koin ke mulut ini. Ekspresinya mirip ama yang ikutan lomba menyonyo tadi ya. Jadi peraturannya itu simple nih gengs. Peserta hanya diminta menjatuhkan koin yang ditaruh di atas jidat mereka. Jadi, mereka harus hati-hati agar koinnya bisa meluncur ke bawah dengan cara menggerakkan wajah mereka. Lihat deh ekspresi adik yang paling kecil berbaju merah ini. Awalnya serius banget kayak kebingungan. Ini gimana caranya koinnya kok nggak turun-turun ya? Sekalinya udah turun sedikit ke deket hidung, wah ekspresinya jadi berubah. Mirip sama ekspresi orang-orang yang ikut lomba menyonyo kan? Duh, gemes banget sih liatnya. Ada lagi nih lomba yang dimodifikasi dari perlombaan 17 Agustusan jadul. Kalau dulu, aku cuma pernah ikutan lomba balap karung. Sekarang ada lomba lari dalam sarung, wow. Lomba ini harus dilakukan berdua sih, wah asik dong. Bayangin, gimana rasanya berdua dalam sarung? Udah pasti susah gerak kan? Malah ini dipakai disuruh sambil lari di lumpur pula. Wah, gimana nggak pada berjatuhan pas ikutan lomba? Tapi momennya sih emang seru. Karena yang ikut lomba biasanya pasangan suami istri. Meskipun kalah, nggak bakal memicu keretakan rumah tangga kok. Soalnya pada senang lari-larian di lumpur bareng. Romantis gitu deh mengenang masa kecil main lumpur. Duh, jadi pengen ikutan lomba kayak gitu juga. Tapi sama siapa? Nah, kita loncat ke lomba lain nih. Namanya lomba pecah air. Jadi peserta lomba matanya itu bakal ditutup dan tugasnya adalah berjalan ke arah plastik yang telah diisi air. Lalu siapa yang bisa memecahkannya lebih dulu, dialah juaranya. Nah, yang seru dari perlombaan ini, sebelum berjalan ke arah plastik berisi air, para peserta diputer-puter dulu tuh, biar terganggu ingatannya soal letak balon. Di sini nih, baru kelihatan lucunya. Soalnya ya, ada beberapa peserta yang mukul plastiknya dan yakin banget, padahal sebenarnya letak plastik airnya masih jauh. Kelihatan halu deh jadinya. Gak cukup sampai di situ, ada juga nih lomba yang mengocok perut namanya lomba goyang kardus. Para panitia akan menyiapkan kotak kardus atau ya semacamnya deh. Terus memasukkan bola ke dalam kotak kardus yang udah dilengkapi dengan diikat di pinggang peserta. Nah, sentuhan terakhir adalah kotak diberi lubang di bagian belakangnya. Di sini, para peserta harus bisa goyang seheboh mungkin agar bisa mengeluarkan bola. Yang paling cepat mengeluarkan semua isi bola dialah juaranya. Tambah mantep karena sambil diiringi musik. Gimana nggak auto joget nggak tuh? Mulai dari malu-malu joget sampai yang malu-maluin jogetnya. Selanjutnya ada lomba bola torong. Tugasnya itu cuma memasukkan bola ke dalam gawang. Tapi yang bikin beda adalah permainan ini harus sambil pakai corong. Makanya diberi nama lomba bola torong. Wah, aku sih ikut deg-degan liatnya. Tapi lucu juga, soalnya yang ikutan lomba itu jadi heboh senggol-senggolan. Dan ada juga yang kelihatan seperti orang ragu-ragu dalam melangkah. Karena terlalu banyak arahan dari penonton. Jadi bingung kan, harus melangkah kemana biar bisa tendang bolanya. Kayak kamu yang gak berani melangkah ke hubungan yang lebih serius. Senggol-senggolan, oi. Kalau lomba bola torong kebanyakan diikuti sama peserta laki-laki, yang ini sih biasanya diikutin sama emak-emak. Nama lombanya adalah giring balon pakai terong. Aha. Jadi balon harus digiring ke garis finish menggunakan terong yang diikat di pinggang ibu-ibu. Tapi kayaknya yang ikut harus orang sabar sih ini. Soalnya kadang balonnya malah terbang kemana-mana, kena tiupan angin. Soalnya balon emang ringan banget kan?
Aku sih geli liatnya. Dan yang terakhir ada lomba estafet tepung. Ikutan lomba ini harus diikuti beberapa orang yang membentuk jadi tim. Tepung ditaruh di atas piring, terus peserta dari depan akan menumpahkan tepung ke piring tersebut di belakangnya. Dan begitu seterusnya. Pokoknya dioper sampai ke belakang, tapi posisi duduknya harus membelakangi peserta. Jadi lebih seru dan berpotensi bikin ngakak penonton, terutama kalau udah ada yang jadi zombie kena tumpahan tepung. Wah, cocok ya buat ajang balas dendam ke tetangga.